warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pista Desta dengan NIM 06021382227076. Baik yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, pada Ibu Dr. Zahra Alwi, MPD, Ibu Ernalida, SPDM Hum PSD, dan Ibu Khalidatun Nuzula, MPD. Di sini saya akan menganalisis buku teks Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA kelas 10 karangan Fadila Tri Aulia dan Septinda Gumilar menggunakan teori BSNP, aspek kelayaan kebahasaan dan aspek kelayaan kegrafikaan. Di sini ada identitas buku, dapat judul buku Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA atau SMK kelas 10. Ada pengarangnya itu Fadila Tri Aulia dan Septinda Gumilar, dan ada penelaah Maman Suryaman dan Priscilla Fitriasi Limbong, dan ada penyuting dari Eli Sarita Aini, dan ada koordinator visual Deden Sopandi, dan ada juga koordinator desain Muhammad Gifari, Irima Asli, dan Indah Nurjuta, dan ada penerbit dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan terdapat juga tempat terbitnya di Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat, dan ada juga tahun terbitnya itu di cetakan pertama 2021 dan cetakan kedua di tahun 2023. Dan jumlah halaman itu 232 halaman dan ukuran halaman itu 17,6 kali 25. Buku teks bahasa Indonesia bermutu tinggi akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, buku teks harus memenuhi standar-standar tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan kurikulum. Standar yang dimaksud adalah syarat, karakteristik, dan kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh suatu buku. Dalam ketentuan BSNP, buku teks yang berkualitas wajib memenuhi 4 aspek kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyaji, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikaan. Untuk menganalisis buku teks Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA kelas 10 ini, saya menganalisis hanya 2 aspek saja. Yang pertama itu kelayakan bahasa, yang kedua itu kelayakan kegrafikaan. Selanjutnya itu ada pembatasan teori. Dalam teori BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, saya menganalisis 2 aspek, terdapat kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikaan. Aspek kelayakan kebahasaan itu meliputi komunikatif, yang kedua itu dialogis dan interaktif, yang ketiga kelugasan, yang keempat kesesuaian dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, yang kelima penggunaan istilah dan simbol atau lambang. Jika dari aspek kelayakan kegrafikaan itu mencakup yang pertama ukuran buku, yang kedua desain kulit buku atau sampul buku, dan yang ketiga itu desain isi buku. Selanjutnya itu metode analisis. Metode yang digunakan dalam analisis ini ialah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya analisis yang berusaha mendeskripsi dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi, cenderung yang tengah berkembang menurut Sumanto 1990 halaman 27. Dan ada juga teknik pengumpulan data, yaitu teknik analisis dokumen, dan melalui pengamatan dan pencatatan yang cermat terhadap buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia, dan teknik pengumpulan ini juga melalui data dengan cara membagikan akta atau pensiunan pada siswa-siswi SMA PGRI 1 Palembang dengan menggunakan Google Form. Dan kita ada langkah-langkah penilaian. Langkah-langkah ini saya melakukan penyataan kepada siswa-siswi SMA PGRI 1 Palembang. Kriteria yang dinilai ini menggunakan 2 kriteria, antara setuju dan tidak setuju, maka dari itu siswi akan memilih salah satu. Berdasarkan kelayakan kebahasaan, terdapat indikator untuk menganalisis buku teks. Pertama itu komunikatif. Terdapat angket di sini. Dalam komunikatif memiliki seluruh peserta didik menyetujui bahwa dalam buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia SMA kelas 10 menggunakan bahasa yang lazim dan menarik minat peserta didik. Dalam hal ini, agar peserta didik mampu mengetahui materi yang tertera dalam buku tersebut. Bahasa dalam buku juga umum sering digunakan dan bisa dapat memahami bagi peserta didik. Baik, yang kedua itu dialogis dan interaktif.
Dalam aspek dialogis dan interaktif, peserta didik dapat berpikir secara kritis dengan melalui soal materi untuk dapat mampu menjawab. Dari data angket di sini bahwa peserta didik dalam berpikirnya bisa melalui individu saja 66,7%, adapun yang bisa hanya dari internet saja 33,3%. Selain itu ada juga bisa melalui dua-duanya 16,7%. Maka rata-rata peserta didik bisa mampu mencari jawaban secara mandiri dengan membaca buku yang sudah termasuk berkualitas dan bisa juga menjawab dengan melalui teknologi internet. Ketiga itu ada kelugasan. Aspek berikutnya merupakan aspek kelugasan. Dalam hal ini dijelaskan istilah bahasa yang keefektifan dan ketepatan kalimat dengan mengikuti bahasa yang baik dan benar, mudah dimengerti, tidak begitu rumit. Dari angket di atas juga menunjuki bahwa dalam isi teks cerdas berbahasa dan sastra Indonesia, SMA kelas 10 bisa mengerti atau dipahami dengan kriteria 100% mereka memilih dengan setuju. Yang keempat itu kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa dalam buku teks ini sangat memenuhi standar layak. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga peserta didik mampu memahami dan mencerna materi dengan baik. Angket di atas menunjukkan bahwa siswa-siswi memilih dengan setuju penggunaan berbahasa sudah sesuai dengan kaidah bahasa baku atau disebut dengan PUB atau ini. Yang kelima itu penggunaan istilah, simbol atau lambang. Penggunaan istilah, simbol atau lambang terdapat data di atas. Di sini 66,7% peserta dapat memahami isi teks, sedangkan 33% siswa belum memahami isi teks. Hal ini bisa dilihat dari setiap isi buku sesuai dengan perkembangannya atau belum. Maka dari data tersebut, peserta didik masih ada kurang memahami simbol atau lambang pada isi buku. Peserta didik juga sudah beberapa yang memahaminya. Selanjutnya itu aspek kelayaan kegrafikaan. Yang pertama itu ukuran buku. Ukuran buku dalam buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia SMA kelas 10 dengan memiliki jumlah halaman 232, ukuran lebar 17,6 cm dan panjang 25,0 cm dengan bentuk buku B5 atau A5. Yang kedua itu desain sampul buku depan dan belakang. Dari desain buku depan belakang juga sudah sangat berkualitas dan menarik perhatian bagi siswa dengan fitur warna yang cerah, ketabahan kulit buku depan dan belakang, bahwa bahan kertas AC PT210 G atau M2, modelan kertas yang licin dan halus. Ini sampul soft cover. Adapun sampul belakang memiliki penjelasan mengenai buku tersebut, tulisannya terlihat jelas. Ditambahi motif gambar dengan kupu-kupu di buku sampul depan, memiliki fitur warna yang begitu cerah. Dan kertas yang licin dan halus, dan juga ada tag atau harga eceran tertinggi di bagian belakang buku yang akan bisa mengetahui jika buku sudah dijual dari zona kencana harga buku tersebut. Dan yang terakhir itu ada desain isi buku. Dalam ini saya akan menyajikan desain isi buku cerdas berbahasa Indonesia. Kelas 10 dari siswa memberikan pendapat bahwa buku tersebut sudah sangat layak untuk digunakan pembaca dan belajar. Desain ini sudah sangat lengkap, mulai dari kata pengantar, kata-kata, daftar isi, daftar gambar, indeks, glosarium, daftar pustaka, biodata, serta 2 lembar latar judul. Isi buku ini menggunakan huruf ada judul, seri, famili, 11 atau 13, Boruta, huruf, XPI, jenis kertas HBS, isi buku berwarna dan hitam putih, bentuk paragraf itu normal. Di sini saya menarik kesimpulan, buku teks siswa cerdas berbahasa dan sastra Indonesia SMA kelas 10 karangan Fadila Triaulia dan Septian Gumilar menurut ketetapan BSMP kategori yang sangat layak dan berkualitas. Hasil analisis yang telah dipaparkan bahwa kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikaan sudah sangat sesuai dengan siswa atau siswi SMA kelas 10 dengan teks yang bisa dipahami dan dapat hasil mereka yang mengisi angket bahwa memiliki kriteria setuju. Maka buku tersebut bisa sangat digunakan untuk siswa atau siswi SMA atau SMK. Buku ini sudah dianggap sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Baik,
Mungkin itulah pemaparan dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.